Voi, kembali dengan saya, Jen, dalam YouTube channel Papua with Dr. Jen. Kali ini, saya akan membahas tentang perkembangan dan tantangan vaksinasi di Papua. Tapi sebelumnya, saya akan menjawab pertanyaan yang sudah dikumpulkan oleh tim di kolom komen pada episode sebelumnya. Saat ini, PR utama di Papua adalah kondisi sumber daya manusia. Yang kedua, kondisi infrastruktur. Dan yang ketiga adalah kondisi kesehatan masyarakat asli Papua. Saya pikir Papua perlu apresiasi swasta masuk ke dalam Provinsi Papua karena mereka adalah pintu terdepan dalam perkembangan masyarakat asli Papua. Kemajuan yang diperoleh oleh daerah-daerah terpencil banyak dirasakan akibat dari investasi masyarakat asli Papua dengan perusahaan swasta. Kualitas sumber daya manusia merupakan salah satu PR terbesar yang harus ditangani di Papua. Kita tidak mampu untuk bersaing jika harus bersaing secara nasional. Pemerintah dan swasta harus bersinergi untuk memberikan program yang dapat mengembangkan orang asli Papua yang memanfaatkan sumber daya alam yang ada, sehingga mereka dapat berinovasi dengan sumber daya alam yang dimiliki dan mampu bersaing secara nasional dengan provinsi-provinsi lainnya. Di beberapa wilayah, masyarakat asli Papua sudah bisa menerima dengan adanya budaya baru. Namun yang mesti kita perhatikan, wilayah Papua 30 kali lebih besar daripada Jakarta. Dan jumlah penduduknya di bawah 10 juta. Akibatnya adalah banyak wilayah-wilayah, banyak orang-orang Papua yang belum mengerti bahkan mengenal budaya baru. Oke, sekarang kita akan membahas isu utama, yaitu vaksinasi di Papua. Saat ini, pemerintah sedang mengejarkan kegiatan vaksinasi COVID-19 di berbagai daerah, tak terkecuali di Papua, provinsi paling timur Indonesia. Menurut data per 19 Agustus 2021, total vaksinasi yang sudah dilakukan di Papua sebesar 15% atau 408 ribuan orang dari target 2,5 juta sudah menerima vaksin pertama. Artinya masih ada 2,1 juta orang yang belum memperoleh vaksin pertama. Sementara itu, sekitar 264 masyarakat Papua sudah mendapatkan vaksin kedua. Secara persentase, setidaknya 10% sudah memperoleh vaksin kedua. Vaksinasi di Papua sudah diberikan ke seluruh elemen masyarakat, dari tenaga kesehatan, orang lanjut usia, petugas publik, hingga masyarakat umum serta masyarakat usia 12-17 tahun. Menurut data resmi dari situs Kementerian Kesehatan, terlihat bahwa pelaksanaan vaksinasi di Papua diprioritaskan untuk SDM kesehatan, serta petugas publik. Hal ini dilihat dari tingkat vaksinasi dosis pertama di atas 81%, untuk petugas publik di atas 90%. Di sisi lain, tingkat vaksinasi bagi kelompok lansia dan masyarakat umum masih rendah. Angkanya masih single digit. Hal ini menjadi catatan bagi pemerintah pusat. Seperti yang sering disampaikan pemerintah dan ahli kesehatan, pemberian vaksin diharapkan dapat menciptakan kekebalan kelompok atau herd immunity, agar masyarakat menjadi lebih produktif dalam menjalankan aktivitas kesehariannya. Tapi untuk mencapai tujuan tersebut tidaklah mudah. Menurut portal berita, pelaksanaan vaksinasi di Papua menghadapi beberapa tantangan. Salah satunya, penyebaran hoax di beberapa kabupaten di Papua.
seperti informasi bahwa vaksin dapat menghapus ras Papua dan menyebabkan kematian masih banyak beredar, menyebabkan masyarakat tidak mau divaksin. Sikap pemerintah yang aktif memberikan edukasi kepada masyarakat menjadi kunci utama untuk permasalahan ini. Selain itu, kita perlu mendorong kepala adat atau kepala suku untuk berperan aktif mengedukasi masyarakat asli Papua. Faktor penghambat lainnya yang juga ditemui di lapangan adalah gangguan keamanan. Ini terjadi di Kabupaten Yalimo, di mana masyarakat melakukan aksi pembakaran ratusan gedung dan kendaraan bermotor terkait pelaksanaan pilkada ulang. Lebih dari 1.000 warga ibu kota Yalimo mengungsi ke Wamena, tak terkecuali dokter dan para medis. Akibatnya, pelaksanaan vaksinasi harus berhenti. Pemerintah harus menggandeng stakeholder untuk bersama-sama sigap mengatasi permasalahan di lapangan. Strategi baru sudah dilakukan oleh pemerintah Papua untuk meningkatkan cakupan vaksinasi yang rendah. Misalnya, vaksinasi door-to-door, artinya pemerintah akan mencoba menghampiri setiap kelompok masyarakat untuk vaksinasi. Strategi ini harus segera dilakukan untuk menyukseskan vaksinasi di Papua, terlebih dengan mempertimbangkan banyak kendala yang dialami di Papua. Vaksinasi telah terbukti berdampak positif. Berdasarkan hasil penelitian Dinkes Papua, dari semua kasus positif COVID-19, sebanyak 90% merupakan warga yang belum divaksin. Kondisi ini menyebabkan warga terpapar dengan gejala berat. Dengan berbagai tantangan dan berbagai solusi yang diberikan oleh pemerintah, kita berharap vaksinasi di Papua dapat diakses secara merata. Seluruh masyarakat di sana bisa mendapatkan vaksinasi tanpa merasa kesulitan dan ketakutan. Dengan begitu, herd immunity dapat tercapai. Kita perlu mengapresiasi pemerintah Papua. Dalam langkah menghambat laju COVID-19, mereka melakukan lockdown di tahun 2020 dan Juni 2021. Saya rasa sekian pembahasan mengenai vaksinasi di Papua kali ini. Sampai ketemu di konten berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share YouTube Papua with Dr. Chen. Saya akan membalas pertanyaan-pertanyaan yang masuk di kolom komen, dan Anda juga bisa memberikan ide-ide atau topik menarik untuk saya bahas di konten berikutnya. Salam sejahtera dan sehat untuk kita semua.